Ciri khusus pada tumbuhan. Makhluk hidup itu mempunyai ciri khusus dengan tujuan tertentu. Yang pertama, tujuan makhluk hidup memiliki ciri khusus adalah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, dari bentuk daun, akar, bentuk tubuh. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk melindungi diri dari musuh, seperti duri, getah, racun, dari aroma tubuhnya, rambut, dan dari cangkang. Kemudian untuk mencari makan. Mencari makan itu bisa bentuk paruh atau kalau di tumbuhan ada bentuk akar. Yang pertama, pengelompokan tumbuhan berdasarkan habitatnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tumbuhan hidrofit. Hidro itu air, berarti tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Contohnya teratai, kangkung, eceng gondok. Nah, ini adalah gambar teratai. Yang kedua adalah tumbuhan higrofit. Higro itu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contohnya pakis, lumut. Nah, ini tumbuhan pakis ya. Kemudian yang ketiga ada tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contohnya kaktus, lidah buaya. Nah, ini adalah gambar kaktus. Nanti kita akan bahas ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan yang pertama. Nah, ini adalah gambar teratai. Lihat baik-baik ya anak-anak. Jangan sampai nanti ketika ada soal, "Bu, ini gambar apa?" Padahal Ibu sudah menjelaskannya. Nah, ini adalah gambar tumbuhan teratai. Ya, ciri khususnya atau ciri-cirinya adalah daunnya lebar dan tipis. Kita perhatikan gambar daunnya itu lebar dan juga tipis. Tujuannya adalah untuk mempercepat penguapan supaya kandungan airnya tidak terlalu banyak. Karena teratai hidup di air. Jika kandungan airnya terlalu banyak, nanti bisa menyebabkan pembusukan pada tanaman tersebut. Supaya cepat penguapannya, daunnya adalah lebar dan tipis, berbentuk lebar dan tipis. Kemudian, daun teratai memiliki larutan pembersih daun. Teratai batangnya berongga yang berfungsi untuk mengalirkan. Selanjutnya, ini adalah tanaman eceng gondok. Habitatnya di air ya, termasuk tumbuhan hidrofit. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Cirinya yang pertama adalah batang menggembung. Nah, itu ada yang menggembung adalah batangnya ya. Itu berfungsi untuk mengapung di air. Jadi, batang menggembung pada eceng gondok berfungsi untuk mengapung di air. Ciri yang kedua, akarnya kuat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Nah, kemudian daunnya lebar meskipun tidak selebar dengan teratai ya, itu untuk mempercepat penguapan. Daunnya licin supaya tidak basah meskipun di permukaan air. Nah, ini adalah eceng gondok. Nah, ciri khususnya yang pertama itu batang menggembung. Ini adalah gambar kaktus. Sekarang kita sering jumpai ya, dijadikan tanaman hias, kaktus. Apa ciri khususnya? Daunnya menyerupai duri. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Kalau teratai dan eceng gondok, tadi untuk mempercepat atau memperbesar penguapan. Tapi kalau kaktus itu untuk mengurangi penguapan. Karena kalau
eceng gondok dan teratai itu termasuk tumbuhan hidrofit, banyak air, sedangkan kaktus itu tumbuhan xerofit, tumbuhan di daerah kering, jadi airnya terbatas. Makanya untuk mengurangi penguapan, daunnya menyerupai duri kecil-kecil. Kemudian akarnya panjang. Akar panjang ini berfungsi untuk mencari sumber air. Nah, kaktus itu bisa hidup di gurun pasir. Gurun pasir kan jumlah airnya terbatas. Kemudian batangnya berlapis lilin untuk mengurangi penguapan juga. Dan batangnya tebal untuk menyimpan cadangan air. Nah, itu batang yang tebal untuk menyimpan. Ini adalah tumbuhan, ya, pohon jati. Pohon jati ini mempunyai ciri khusus, yaitu menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Jadi kalau pada musim kemarau, daun-daun pohon jati ini berguguran, tapi masih hidup pohonnya. Nanti ketika mulai musim penghujan, mulai semi lagi, mulai tumbuh lagi. Untuk apa menggugurkan daunnya pada musim kemarau? Untuk mengurangi penguapan, karena persediaan airnya terbatas. Nah, selain pohon jati, tumbuhan lain yang menggugurkan daunnya adalah tumbuhan kedondong. Nah, nama lain menggugurkan daunnya ini atau disebut juga dengan meranggas. Ini adalah tumbuhan lengkuas. Lengkuas itu mematikan daunnya yang ada di permukaan tanah pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Selain lengkuas, jahe itu juga ya, kunyit itu mematikan daunnya pada musim kemarau, tapi masih hidup tumbuhannya. Tujuannya itu untuk mengurangi penguapan. Pokoknya kalau hidupnya di tempat yang banyak air, berarti untuk mempercepat atau memperbesar penguapan. Tapi kalau hidupnya di musim kemarau atau mungkin di gurun pasir, berarti untuk mengurangi penguapan supaya kadar airnya tidak berkurang. Oke, selanjutnya ini adalah jagung, tumbuhan jagung. Ya. Ciri khususnya pada saat panas yaitu menggulungkan daunnya. Jadi daunnya menggulung ya, tujuannya untuk mengurangi penguapan. Kalau tadi kan mematikan daunnya, ada yang menggugurkan daunnya, tapi kalau jagung menggulungkan daunnya. Tumbuhan lain yang menggulungkan daunnya adalah pisang. Oke, tahu ya pisang? Ini adalah pohon cemara. Daunnya berbentuk runcing untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya ini adalah gambar bunga bangkai dan Rafflesia arnoldi. Ciri khususnya mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga. Biasanya lalat yang hinggap di bunga. Kemudian ini adalah tumbuhan kantong semar. Habitatnya di rawa. Kalau di rawa itu kandungan nitrogennya kurang. Nah, ciri khususnya kantong semar adalah mempunyai cairan lengket atau nektar yang berfungsi untuk menangkap serangga. Serangga itu dimakan kantong semar untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Jadi, kantong semar ini mempunyai nektar supaya nanti serangganya hinggap dan dimakan untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Nah, nanti tergelincir lah itu serangga yang hinggap di situ. Selain kantong semar, ini ada tumbuhan lagi yang pemakan serangga, namanya tumbuhan Venus. Ciri khususnya, daunnya mempunyai engsel. Engsel itu bisa membuka dan menutup, seperti pintu ya. Pintu itu punya engsel pintu. Tujuannya apa? Untuk menangkap serangga. Jadi ketika terbuka, ada serangga masuk, langsung ditutup. Sama untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, karena hidup. Lanjut, ini adalah pohon bakau. Pohon bakau itu tinggal di daerah pantai. Nah, ciri khususnya pohon bakau ini memiliki akar napas. Ya, itu akarnya ya, kelihatan akar napas untuk membantu pernafasan dan juga bisa menahan abrasi. Abrasi itu erosi air laut, pengekisan tanah oleh gelombang air laut. Kemudian
Pohon bako karena tadi tinggal di daerah pantai, kandungan garamnya banyak, menyimpan kelebihan garamnya di daun yang tua dan memiliki akar tunggang yang kuat supaya tidak mudah roboh. Ini adalah pohon beringin. Nah, hampir sama dengan pohon bakau tadi ya, tapi akar napasnya dia bentuknya akar gantung untuk membantu pernafasan. Selanjutnya, ini adalah pohon nangka. Nah, pernah makan buah nangka? Nah, pasti ada lengket. Ya, itu lengket itu karena ada getahnya. Ini termasuk ciri khusus dari pohon nangka, memiliki getah yang lengket. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melindungi. Nah, selanjutnya, kalian pernah melihat tumbuhan ini? Ini adalah tumbuhan putri malu yang jika disentuh daunnya akan menutup atau mengatup. Ya, ini ciri khusus putri malu adalah mengatupkan atau menutupkan daunnya jika disentuh. Ini adalah tumbuhan mawar. Pasti kalian sering menjumpai. Mahkotanya berwarna-warni, cantik. Baunya harum untuk menarik serangga, tapi di batangnya ada duri. Nah, ini adalah ciri khususnya, batangnya berduri untuk melindungi. Selanjutnya ada tanaman bambu. Bambu itu ciri khususnya adalah memiliki bulu-bulu halus dan gatal. Nah, untuk melindungi dirinya jika kita mainan pegang-pegang bambu, biasanya ada bulu-bulu halusnya dan itu menyebabkan gatal. Nah, ini anak-anak tentang ciri khusus tumbuhan. Terima kasih.